Panitia Gawai Adat Dayak Nusumenu Podi ke-21 Kabupaten Sanggau tahun 2025 melaksanakan Beraum Raya dan seminar di Komplek Rumah Betang Raya Dolimpulur, Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa 8 Juli 2025. Selain ritual adat dan perlombaan-perlombaan, Beraum Raya dan seminar juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan Gawai Adat Dayak Nusumenu Podi. Seminar menghadirkan narasumber yaitu anggota DPR RI yang juga pemuntuh Agung Dewan Adat Dayak atau DAD Kabupaten Sanggau, Paulus Hadi, Uskup Keuskupan Sanggau, Monsinyur Valentinus Saing CP, hadir juga Bupati Sanggau yang juga Ketua Dewan Adat Dayak atau DAD Sanggau, Yohanes Ontot, Wakil Bupati Sanggau, Susana Erpena, peserta beraum dan seminar dari DAD Kabupaten Sanggau, DAD Kecamatan se-Kabupaten Sanggau, PDKS, P2AD, Temenggung, dan undangan lainnya. Ya, hari ini kita melaksanakan dua rangkaian kegiatan. Pertama, seminar tadi disampaikan oleh sebagai pemateri ini Yang Mulia Uskup Valentinus Saing. Kemudian yang kedua, Bapak Paulus Hadi. Ya, jadi sebagai anggota DPR RI juga sekaligus pemuntuh agung. Nah, kegiatan ini pertama tentu membahas terkait dengan orang Dayak, ya kan? Bagaimana sih orang Dayak itu peran dan kesertaan dia dalam pembangunan pertama. Kemudian kedua, bagaimana sih orang Dayak ini membangun dirinya. Tadi juga dipertegas terakhir oleh Pak Pemuntuh Agung, membangun dirinya dari sisi sumber daya manusia Dayak dan dari sumber daya alam. Artinya bagaimana dia mengupgrade sumber daya alam ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Ya, dan kemudian bagaimana membangun sumber daya manusianya. Orang Dayak harus mampu juga berkompetisi di berbagai ajang, baik di bidang politik, ya kan, ekonomi dan kebudayaan. Nah, ini menjadi sebuah tugas yang amat sangat berat bagi orang kita, karena kalau kita tidak memahami betul siapa kita orang Dayak, tadi dalam dalam kalau saya lihat dalam makalahnya Bapak Uskup sudah dijelaskan, harus tahu dulu identitas kita ini seperti apa. Sudah tahu itu baru kita ingin bisa menjawabnya. Dari berbagai sisi harus bisa kita jawab. Itu yang saya kira intinya. Kemudian Pak PH juga bagaimana peran kita ini sebagai orang Dayak yang hidupnya bersentuhan dengan alam, dan bahkan orang Dayak ini bersahabat dengan alam. Oleh karenanya maka, ya kan, orang Dayak ini juga harus mampu bersama pemerintah untuk dia mampu hidup di lingkaran alam sekitarnya. Ya kan, dia diberikan ruang yang cukup dengan catatan, saya kira kalau bagi orang Dayak melihara alam ini tidak dibilang pun dia dah pandai. Ya, karena sejak dahulu kala nenek moyang kita ini mereka paling sayang dengan alam dan mereka sangat menjaga alam. Ya, nah, tinggal dengan Perda nomor 1 2017 ini kita memperkuat itu, ya kan? Jadi peran selain pemerintah juga bagaimana peran orang Dayak untuk dia mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumber daya sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Sanggau ini. Kemudian beraum yang ketiga, beraum ini pertama mengevaluasi hasil beraum Bekudong tahun yang lalu. Kita melihat apakah ini sudah terrealisasi atau memang perlu kita pertahankan. Artinya masih berlanjut, ada sustainable dari kesepakatan yang sudah kita buat di tahun yang lalu. Kemudian yang berikut, apakah kita perlu lagi ada kesepakatan, ada hal-hal baru yang perlu kita munculkan untuk menjadi catatan kita bagaimana kita mengimplementasikannya secara bersama-sama, baik pemerintah dan juga masyarakat adat Dayak. Ini saya kira yang paling penting. Nah, oleh karenanya lah, maka hasil Beraum Bekudong ini juga harus
ada muatan-muatan yang strategis, ya kan, dalam hal bagaimana orang Dayak bisa membantu pemerintah dalam hal pembangunan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.